Bagi yang berani masuk, lorong airnya akan membawa ke istana Nyi Roro Kidul di pantai selatan. Namun, setiap tamu yang datang, tak pernah pulang tanpa meninggalkan sebagian dari dirinya di sana. Tahun 1986, Arya, seorang mahasiswa jurusan sejarah di Universitas Gadjah Mada, mendapat tugas membuat penelitian tentang situs-situs bersejarah di Yogyakarta. Salah satu tempat yang ingin ia tulis adalah Taman Sari, bekas kompleks pemandian dan benteng pertahanan Keraton Yogyakarta. Suatu sore, ia berkunjung ke sana untuk memotret dan mencatat. Pemandu wisata setempat, Pak Sastro, mengajaknya masuk ke bagian sumur gemuling bangunan berbentuk melingkar dengan dinding tebal, lorong-lorong sempit, dan tangga bersilang yang unik. Sumur ini bukan sekadar tempat wudhu untuk masjid bawah tanah, kata Pak Sastro sambil menyalakan senter. Orang tua dulu percaya, ada lorong rahasia dari sini yang tembus ke pantai selatan. Arya tertarik, namun menganggapnya sekadar mitos. Hingga menjelang maghrib, saat ia kembali sendirian untuk mengambil foto tambahan, ia mendengar suara seperti deburan ombak dari dalam sumur kering itu. Padahal jaraknya dari laut sangat jauh. Keesokan harinya, Arya kembali ke sumur gemuling, kali ini tanpa pemandu. Ia membawa tali, senter, dan kamera. Saat menuruni tangga melingkar, ia menyadari udara di dalam terasa lembab, bahkan ada aroma asin seperti air laut. Di dasar sumur, ia menemukan celah sempit yang sebagian tertutup batu. Dari celah itu keluar semburat cahaya kehijauan, mirip bias cahaya di dalam air. Terdengar samar suara ombak dan desiran angin, seolah berada di pantai. Saat ia mendekatkan telinga, terdengar pula suara perempuan menyanyi lirih dengan bahasa Jawa kuno. Suaranya indah namun membuat bulu kuduk berdiri. Arya segera kembali ke penginapan, namun sepanjang malam ia gelisah. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di lorong panjang yang dipenuhi air, berenang menuju cahaya hijau, dan di ujungnya berdiri sosok wanita cantik berkebaya hijau, menunggunya. Arya memutuskan mencari informasi lebih lanjut. Ia menemui Mbah Karto, seorang abdi dalam sepuh Keraton Yogyakarta yang dikenal menyimpan banyak cerita tua. Begitu Arya menyebut sumur gemuling, wajah Mbah Karto langsung berubah serius. "Nak, itu bukan tempat untuk main-main. Sumur gemuling adalah pintu gaib. Zaman dulu, raja dan beberapa prajurit khusus bisa menempuh jalan itu untuk menghadap Gusti Kanjeng Ratu Kidul di pantai selatan." Mbah Karto menjelaskan, lorong itu hanya muncul pada waktu tertentu, biasanya saat bulan purnama, atau ketika ada upacara besar di keraton. Kalau kau memaksakan diri masuk tanpa restu, kau bisa tersesat di alam yang tidak akan membiarkanmu kembali. Namun larangan itu justru membuat Arya semakin penasaran. Ia merasa harus membuktikan sendiri kebenaran cerita ini. Malam purnama tiba, Arya membawa perlengkapan selam sederhana, senter tahan air, dan kamera. Ia masuk ke sumur gemuling lewat jalur belakang agar tidak ketahuan penjaga. Begitu turun, suara ombak terdengar sangat jelas. Celah yang sebelumnya sempit kini terbuka lebar, memperlihatkan lorong berair dengan dinding batu yang memantulkan cahaya kehijauan. Arya, dengan hati berdebar, menyelam masuk. Lorong itu panjang, seakan tak berujung. Ia berenang sambil sesekali melihat bayangan ikan berwarna emas melintas. Di kejauhan, samar-samar terlihat gerbang besar dengan ukiran naga laut. Begitu melewati gerbang, ia tiba di sebuah gua bawah laut yang luas. Di tengah gua, berdiri sosok wanita anggun berkebaya hijau dan berselendang emas Nyi Roro Kidul sendiri. Senyumnya memikat namun matanya menyimpan kekuatan yang membuat Arya menunduk. "Arya," suaranya menggema di dalam air tanpa gelembung. "Kau telah menemukan jalanku. Tapi setiap tamu yang datang ke sini harus membayar harga." Arya terdiam. Ia tidak tahu harga apa yang dimaksud. Nyi Roro Kidul melangkah mendekat, menyentuh dahi Arya dengan jarinya yang dingin. Seketika, ingatan masa kecilnya berkelebat, lalu cahaya hijau menyilaukan matanya. Saat ia membuka mata, ia sudah berada kembali di dasar sumur gemuling. Celah lorong telah tertutup rapat seperti semula, hanya menyisakan genangan air asin di kakinya. Namun sejak malam itu, Arya mengalami hal aneh. Ia bisa mendengar suara ombak meski berada jauh dari laut. Dan setiap bulan purnama, mimpi yang sama datang berjalan di pasir pantai selatan, dengan Nyi Roro Kidul menatapnya dari kejauhan. Mbah Karto, saat melihatnya lagi, hanya berkata, "Kau sudah diberi tanda." Itu artinya suatu saat,
entah kapan, beliau akan memanggilmu kembali. Sumur Gemuling tetap berdiri sunyi di Taman Sari, menjadi saksi bisu jalur rahasia yang menghubungkan dua kerajaan Keraton Yogyakarta dan Istana Bawah Laut Sang Ratu Selatan.